Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mengupdate perkembangan budidaya bawang merah penelitian dari Australia di lahan budidaya bawang merah yang saya miliki. Ikuti terus video ini supaya teman-teman mendapatkan inspirasi dan informasi tentang budidaya bawang merah. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya mengupdate perkembangan budidaya bawang merah yang saya miliki, penelitian dari Australia. Dan teman-teman banyak yang tanya bagaimana hasil penelitian dari perkembangan budidaya bawang merah yang dilakukan di lahan saya. Nah, pada kesempatan kali ini bawang merah yang saya miliki sudah usianya 56 HST atau 56 hari setelah tanam. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti channel Petani Muda Milenial, saya ucapkan terima kasih banyak, dan teman-teman terima kasih atas dukungannya telah subscribe channel Petani Muda Milenial supaya teman-teman petani mendapatkan informasi dan inspirasi tentang dunia pertanian. Lanjut saja kita review tanaman budidaya bawang merah yang untuk penelitian ini. Kemarin teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, ini di petak 2 kali 5 meter seperti ini, dibagi benihnya, perlakuannya, dan teknik budidayanya. Yang ini teman-teman perlakuan petani, yaitu umbinya itu tidak rata, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Nah, sebelah sana itu ada yang besar. Jadi pemilihan umbi besar itu dipilah atau dipilih, ditanam dengan dikelompokkan dengan umbi besar. Nah, sini dikelompokkan umbi yang kecil. Nah, nang sana sedang. Nah, ini teman-teman bisa lihat perkembangan mulai dari tumbuhnya, tinggi daunnya. Setiap minggu kita ukur supaya mendapatkan data yang signifikan, karena pihak dari peneliti ini minta data yang signifikan tentang mulai tanam sampai panen, perkembangan dari jumlah daun yang terserang hama ulat, terserang penyakit, dan jumlah anakan, tinggi daun, dan semuanya diukur, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini, ini yang umbi kecil, dan ini umbi besar. Ini perlakuan petani, dan ini besar. Dan ini ada yang kecil, ada yang besar. Nah, teman-teman, dari ini bisa kita simpulkan bahwa penggunaan bibit yang besar itu lebih cepat panen. Yang kedua, tidak mudah terserang hama dan penyakit, dan jadi perawatannya lebih mudah. Dan untuk jumlah anakan teman-teman bisa lihat, dan jumlah daunnya teman-teman, yang ini umbi kecil. Nah, yang ini umbi perlakuan petani campuran, teman-teman bisa lihat jumlah anakannya dan jumlah daun yang sehat seperti ini, teman-teman. Nah, ini yang umbi kecil. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa perawatan dari budidaya bawang merah yang kita miliki itu umbi yang besar atau sedang lah itu. Tapi petani kadang-kadang mintanya umbi kecil karena hemat bibit, hemat biaya katanya, tapi perawatannya lebih panjang dan lebih sulit untuk menghadapi hama dan penyakit, apalagi di musim yang cukup parah serangannya. Teman-teman bisa kita ikuti bagaimana hasil dari uji coba ini. Tonton video ini, akan saya review. Nah, itu 1 BT itu lahan yang bibitnya besar dan menggunakan perlakuan trichoderma. Nah, yang ini 2P, yaitu lahan kedua perlakuan petani tidak menggunakan trichoderma. Saya menggunakan fungisida kimia untuk perlakuan treatment bibitnya. Nah, ini hasilnya di bawah, teman-teman bisa lihat jumlah anakan, jumlah tinggi daun, dan yang terserang hama, ada juga yang terserang ulat. Nah, yang sebelah ini 3 KT, lahan ketiga, umbinya kecil dan perlakuan menggunakan trichoderma. Teman-teman bisa lihat
jumlah anakan, jumlah daunnya sedikit karena bibit yang memang kita gunakan yaitu umbinya kecil. Jadi tumbuh daun itu masih pertumbuhan ke daun masih kurang, jadi perawatannya lebih sulit, apalagi kalau terserang hama. Teman-teman bisa lihat di bawah itu banyak sekali serangan ulat. Nah, yang sebelah keempat BT itu lokasi keempat umbi besar menggunakan trichoderma. Nah, itu teman-teman bisa lihat daunnya sudah penuh, anakannya banyak dan umbinya juga lumayan besar-besar. Nah, itu di sebelah timur itu lagi dihitung jumlah anakan, jumlah daun yang terserang hama dan tinggi daun. Ini kita ukur, kita masukkan data supaya data yang kita dapatkan signifikan. Jadi teman-teman bisa melakukan uji coba di lahannya masing-masing. Jadi kita bisa tahu bibit yang mana yang kita gunakan yang signifikan, menghasilkan bobot dan umbi yang besar dan juga perawatannya mudah dan juga kebal atau lebih tahan terhadap serangan penyakit atau hama. Nah, kita akan lanjut ke lahan yang sebelah timur sana, lambu, menggunakan lambu dan tidak, dan dengan bibit yang sama kita akan lihat bagaimana tingkat serangan hama dan serangan penyakitnya. Nah, kali ini saya akan mereview lokasi yang menggunakan kelambu. Di Probolinggo 90% budidaya bawang merah menggunakan kelambu. Di sini kita bisa lihat dengan perlakuan yang sama. Di luar sana tidak menggunakan kelambu, namun pemilihan bibit mulai yang kecil, sedang, besar dan perlakuan petani itu tetap sama. Ada yang menggunakan trichoderma dan ada yang tidak menggunakan trichoderma, atau perlakuan petani kita menggunakan fungisida kimia. Nah, kita bisa lihat di sini adalah bibit yang besar. Di sini kita bisa lihat kodenya 2 BT. Lahan yang kedua, kotak yang kedua, panjangnya 2 kali 5 meter ini dengan bibit besar dan menggunakan trichoderma dan menggunakan kelambu. K-nya itu menggunakan kelambu. Nah, ini kita bisa lihat tinggi daun lebih panjang, kurang lebih 70-80 cm dengan bibit yang sama, dengan perlakuan yang sama. Namun menggunakan lambu ini menghemat pestisida daripada di luar itu sampai 70%. Penghematan bahan kimia yang kita gunakan budidaya di lahan yang sebelah sini dan lahan sana bisa menghemat sampai 70%. Nah, dengan tinggi yang seperti ini, jumlah anakan dan daun yang lebih utuh terserang ulat itu mulai dari tumbuh itu lebih sedikit ketimbang yang tidak menggunakan kelambu. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, ini yang sebelah itu yang bibitnya kecil. Nah, itu kita bisa lihat dari sana jumlah anakan yang katanya banyak itu saya kira tidak begitu banyak, malah lebih banyak yang anakan yang bibitnya besar, daunnya lebih kokoh dan lebih panjang, umbi yang besar. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini lebih dekat lagi di sini. Nah, ini lebih daun yang utuh, bahkan ada yang 90% tidak terserang hama atau penyakit seperti ini, teman-teman. Nah, itu tidak ada daun yang terkena ulat sama sekali. Dan yang sebelah sini juga sama, perlakuan dan teknik budidayanya sama. Jadi penelitian ini jumlah daun, jumlah anakan itu lebih banyak yang menggunakan kelambu dan perawatannya lebih mudah. Nah, teman-teman bisa ikuti terus, dan bagaimana cara mendapatkan kelambu ini teman-teman bisa chat di kolom komentar atau bisa WA saya di 082 330 330 330. Dan teman-teman jangan lupa ikuti terus channel Petani Muda Milenial supaya teman-teman mendapatkan inspirasi dan informasi tentang budidaya bawang merah khususnya di Probolinggo. Terima kasih, semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, cukup sekian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah.